contoh keikhlasan Gus Dur itu. Pada waktu itu beliau menaruh orang-orang itu bukan dari kedekatannya, bukan dari duitnya, bukan dari nanti Gus Dur akan dapat return apa dari penempatan itu. Tapi saya berpikir, beliau berpikir bahwa waktu itu FKB harus menjadi fraksi yang konfigurasinya benar-benar bisa mencerminkan, bisa memperjuangkan apa yang menjadi cita-cita kebangsaan Gus Dur dan Partai Kebangkitan Bangsa. Terus terang, misalnya saya tuh jadi anggota DPR, Bapak dan Ibu sekalian. Itu memang saya tahu persis ceritanya orang-orang. Itu kan memang Gus Dur yang naruh. Nih, saya waktu itu PNS, dosen UIN Jakarta. Saya juga tidak berpikir untuk jadi caleg nomor 1. Saya itu dipaksa untuk nyalek karena masa memperjuangkan keterwakilan perempuan dirinya sendiri nggak nyalek. Sementara aturannya itu kalau nyalek harus mundur. Jadi sudahlah saya caleg-calekan aja. Mungkin caleg nomor sepatu gitu, konsekuensi dari perjuangan. Enggak lobby, enggak ngomong, enggak apa ya, terlalu inilah menurut saya untuk melobi diri sendiri seperti itu ke Gus Dur. Tiba-tiba kemudian jadi ditaruh di nomor 1. Nah itu kejutan tuh, antara lain kejutan Gus Dur tuh. Kejutan Gus Dur untuk saya tuh antara lain itu. Dan saya kok bisa kayak gitu, saya ditanya sama Mbak, sampean kok bisa nomor 1 tuh, sampean ngasih apa sama Gus Dur? Ngasih apa, saya ketemu aja juga enggak sama beliau. Dan itulah, itu antara lain tuh contoh keikhlasan Gus Dur itu. Pada waktu itu beliau menaruh orang-orang itu bukan dari kedekatannya, bukan dari duitnya, bukan dari nanti Gus Dur akan dapat return apa dari penempatan itu. Tapi saya berpikir, beliau berpikir bahwa waktu itu FKB harus menjadi fraksi yang konfigurasinya benar-benar bisa mencerminkan, bisa memperjuangkan apa yang menjadi cita-cita kebangsaan Gus Dur dan Partai Kebangkitan Bangsa. Nah, makanya hanya ditaruh itu orang-orang yang nggak berduit justru. Yang pada jadi ada Bu Maria Ulfa, ada saya, Bu Nur Syahbani Kaca Sungkana, begitu ya kalau harus bersaing kayak sekarang ya nggak kuat gitu ya. Nah itu, nah itulah Gus Dur. Nah tahun 98 Gus Dur meminta pengurus utama ini Bu Maria Ulfah ya, waktu itu Ketua Umum Fatayat NU. Waktu itu pertama kalinya juga Fatayat NU itu mengadopsi isu-isu keadilan dan kesetaraan gender sebagai program resminya. Dan waktu itu Bu Maria Ulfah itu belum kenal siapa-siapa. Nah, kemudian dikirim. Nah, begitulah Gus Dur modelnya. Kirim ikut TOT. Begitu pulang TOT kemudian laporan. Gimana? Siap bisa menjalankan programnya? Ya kami siap Gus, tapi kami nggak tahu caranya. Nih kalau nggak ngerti caranya, diteleponkan. Seperti itu. Diteleponkan Pak Nesim Tumkaya, udah jalan ke sono. Nah kemudian jalan. Ajak itu muslimat. Kemudian diajak Ibu Aisyah waktu itu ketuanya. Ibu Aisyah Hamid Baidowi. Kemudian jalan. Begitulah cara Gus Dur itu. Tidak banyak omong. Tetapi benar-benar mengambil langkah-langkah yang berani. Bahkan langkah-langkah pendahuluan yang berani dan sangat strategis. Itu terkait dengan keadilan dan kesetaraan gender di tubuh NU. Makanya kalau hari ini kita jumpai para perempuan NU, baik muslimat, fatayat, kopri, IPP, NU, itu perempuannya banyak yang berpikiran progresif. Itu tidak lain adalah karena Gus Dur telah menanamkan benihnya pada waktu beliau sebagai Ketua Umum PBNU. Ya. Dan itu yang kita saksikan bersama. Kemudian ada cara beliau gimana supaya Gus Dur gak sendiri. Nah ini juga strategi Gus Dur nih. Gus Dur itu sering, bukan orang kalau bekerja bareng-bareng terus orang lain malah dihilangkan supaya beliau tampak. Gus Dur itu sebaliknya. Gus Dur itu sering, sebetulnya ide beliau. Tapi supaya tingkat keberterimaan dan tingkat ownership kepemilikannya itu luas, maka Gus Dur sering meminta orang lain atau kadang meminjam lisan orang lain untuk menyampaikan hal itu. Atau menugaskan orang lain untuk belajar tentang itu. Gitu. Termasuk di soal isu gender ini. Beliau waktu itu menelpon sendiri Gus Yusuf. Gus Yusuf Jember, Allah yarham ya. Bukan Gus Yusuf Muhammad, Gus Yusuf Jember. Nah Suriah PBNU. Akhirnya mau nggak mau Suriah kemudian memikirkan wacana tentang gender. Maka Nahdlatul Mar'afil Islam secara kelembagaan itu masuk menjadi agendanya Suriah. Karena ada orang-orang tertentu yang ditugasin Gus Dur untuk
bicara tentang hal itu. Ya Gus Yusuf pasti belajar lah, ditugasin Gus Dur sebagai Ketua Umum PBNU. Begitulah, itu strategi-strategi Gus Dur yang sangat luar biasa. Saya pikir kita bisa belajar dari situ. Jadi ketika kita merancang suatu gerakan, ini saya juga belajar juga waktu beliau menyampaikan, kita itu kalau untuk merancang gerakan itu tidak selalu harus kita tuh menampakkan diri. Apalagi kita itu selalu main label-labelan. Kadang-kadang itu bisa cepat mati kita digebukin orang. Gitu. Itu ilmunya Gus Dur itu. Gitu. Nah, maka itu yang kemudian kita pakai juga di KUPI, Mas Jay. Kita pakai di KUPI. Ayo kita ini mengakar, melebar, ini milik bersama. Begitu, tidak penting siapa yang muncul dan jangan diidentikan dengan seseorang gitu. Nah, Gus Dur itu bahkan sekalipun ide beliau sendiri, tapi beliau lebih senang men-share itu kepada orang lain sehingga banyak orang yang bicara. Nah, itu di politik pun juga seperti itu. Tapi saya tidak bicara tentang di politiknya ya. Berapa menit lagi, Mbak? 5 menit lagi ya. Kemudian Gus Dur mendukung kader NU. Nah, itu yang kasih tugas belajar di luar negeri, asal ada kesempatan luar negeri, sana perempuan, sana. Jadi itu nggak pakai siapa itu, kok perempuan? Nggak pernah seumur hidup saya mendengar kata-kata Gus Dur kalau ada misalnya ketua yang terpilih perempuan, ada presiden terpilih perempuan, ada sesuatu yang diutus perempuan, kok perempuan? Itu nggak pernah. Nah ini dahsyatnya Gus Dur. Makanya yang kita pelajari dari Gus Dur itu tidak hanya yang beliau lakukan, tapi juga yang tidak pernah beliau lakukan. Termasuk itu tadi, nggak pernah mempersoalkan sepanjang yang saya tahu. Kemudian itu tadi ya, tahun 99 itu akhir beliau di PBNU dan beliau meninggalkan legasi yang sangat penting bagi gerakan perempuan dengan disahkannya Makanatul Mar'ah fil Islam. Saya pikir ini perlu kita elaborasi lebih dalam. Sehingga kalau hari ini misalnya ada anggota-anggota atau pengurus-pengurus entah PB atau PW atau PCNU yang masih menyoal, kok MC-nya perempuan sih? Sebetulnya itu ketinggalan jauh dari pemikiran Gus Dur di tahun 90-an itu gitu. Baik, karena sudah mulai ada lagi tuh sekarang. Kalau ada acara begitu nggak boleh ada MC yang perempuan gitu-gitu. Muncul lagi. Gus Dur sebagai presiden. Nah, ini sangat penting juga bahwa ada setidaknya saya mencatat 3. Yang pertama, Inpres nomor 9 tahun 2000 tentang pengarus utamaan gender dalam pembangunan nasional. Dalam konsiderannya itu eksplisit dikatakan Inpres ini dalam rangka meningkatkan kedudukan, peran dan kualitas perempuan serta upaya mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Jauh banget ini. Inpres tahun 99. Kata-kata kesetaraan gender juga langsung diadopsi ada di dalam Inpres ini. Dan hasilnya apa? Meskipun kementerian banyak yang tertatih-tatih. Tapi kemudian semua kementerian dan lembaga itu wajib punya nomenklatur pengarus utamaan gender. Meskipun judulnya kemudian programnya apa saja. Ya karena memang orangnya belum semuanya terlatih gender. Bappenasnya masih tertatih-tatih juga. Tapi yang penting Inpres itu ada dan tidak pernah dicabut sampai hari ini. Dan itu menjadi landasan kita bernegara. Bahwa negara ini harus adil gender. Dan itu konkret terjadi pada masa Presiden Republik Indonesia Kiai Haji Abdurrahman Wahid. Nah, pandangan beliau tentang posisi perempuan dalam bernegara itu juga berbeda dengan sebelumnya. Kalau sebelumnya perempuan itu punya menteri, tapi menteri negara urusan peranan wanita. Di mana kemudian para istri pegawai negeri dan BUMN itu punya organisasi yang namanya Dharma Wanita. Yang itu adalah para istri dan organisasi itu menjadi alat kontrol negara melalui para keluarga pegawai negeri. Di zaman Gus Dur itu diubah. Jadi banyak perubahan mendasar terkait dengan keadilan gender itu perubahannya mendasar sekali pada waktu beliau presiden. Menteri Negara Urusan Peranan Wanita diganti nomenklaturnya menjadi Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan. Jadi urusan-urusan ngurus yang perempuan itu harus banyak diurus jadi urusan gitu. Iya, tapi kemudian menjadi berdaya gitu. Pemberdayaan dari wanita yang wani ditoto gitu kan kalau orang Jawa ya menjadi perempuan yang empuh. Nah, jadi filosofinya saja berubah. Maka programnya juga kemudian berubah drastis. Dan Ibu Khofifah menjadi Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan
pertama pada waktu itu sekaligus jadi kepala BKKBN. Supaya apa? Pemikiran Gus Dur, supaya pemikiran tentang BKKBN ini tidak hanya menjadi alat kontrol negara yang kemudian menjadikan perempuan sebagai korbannya yang disuruh pakai kontrasepsi demi tujuan demografi, tapi harus berpikir juga BKKBN itu dalam rangka pemberdayaan perempuan. Begitu dahsyat nggak sih? Nah, itu cuma 2 tahun. Tapi perubahan itu dari PUG, Impres PUG dan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan sampai hari ini terus berjalan. Itu jasa yang sangat luar biasa kita kenang. Tidak mungkin itu muncul kalau Gus Dur tidak memiliki komitmen yang total, konkret untuk keadilan dan kesetaraan gender. Berangkat dari pemikiran-pemikiran besarnya beliau tadi.